مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imam Hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Man arafaha wa amila biha narju minallahi ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi at-taufiq wal hidayah. Anapun utawi ing dalem sawuse maca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fahadihi utawi iki masalah iku masailu piro-piro masalah mukhtasaratun kang den ringkes
Mimba dikutumbil imam saking sebagiane piro-piro kitabe Imam Hujatil Islam Al-Ghazali. Tanpa tasdid Al-Ghazali. Bisa ada yang membaca dengan tasdid Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali itu dinisbatkan kepada sebuah daerah di kota Tus, Iran. Tus, Iran. Itu nisbatnya bapaknya Imam Ghazali itu penduduk Ghazalah, sebuah desa di kota Tus, Iran. Kalau dibaca dengan tasdid Ghazali itu adalah dinisbatkan kepada bapaknya dulu ketika masih hidup, aktivitasnya atau pekerjaannya adalah tukang menenun, tukang tenun wol ku apa wol bulu, yang kemudian dijual di daerah Ghazalah. Mau Ghazali mau Ghazali ya juga boleh. Sing jelas sampean gak nyalahno wong sing maca Ghazali, lek umume diwaca Ghazali. Ghaliban ing dalem kaprahe, dadi kebanyakan kitab ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dinukil dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Man ukang utawi sapane wong iku arafa lamuno ngaweruhi sapa manha ing masail, wa milalan lakoni sapa manha ing masail, narju mongko arep-arep sapa ingsun minallahi iku narju arep-arep sapa ingsun minallahi saking Allah, ayakuna ing yen to ana sapa man iku min ahlil ilmi setengah saking ahli ilmu, zahiran ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine. Jadi orang itu ahlul ilmi itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ini mana Pak yang lebih baik? Kedua-duanya harus dipakai. Tidak boleh sampai hanya mendalami batin saja sehingga menjadi aliran batiniah. Wis salat aja, nah apa salat bareng. Sing penting la eling Gusti Allah. Itu namanya aliran kebatinan. Kalau zahir saja juga tidak boleh. Salat ketok gambare salat, atine eling-eling liyane salat. Ini juga tidak boleh. Sehingga Imam Ibnul Arabi itu pernah berkata, orang-orang yang ahli zahir, ahli ilmu zahir itu selalu berkata kepada orang-orang, sekelompok orang yang alirannya adalah batin. Mereka mengatakan setiap hakikat tanpa syariat, maka hakikat itu tidak ada gunanya, karena lepas dari cabang-cabang syariat. Kemudian orang yang ahli batin itu menjawab kepada orang yang kelompoknya zahir, setiap perbuatan syariat tanpa hakikat maka juga batal. Jadi yang benar itu zahirnya iya, batinnya juga iya. Salat zahire pancet pakai takbiratul ihram, rukuk, sujud dan seterusnya. Sementara hatinya juga ikut melakukan sholat,
yakni mengingat hanya kepada Allah, tidak mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas awake dhewe mbuh zahir mbuh batin karo, kadang ya zahir, kadang ya dadi wong sing zahir batin iku angel. Zahir batin angel. Wah. Nah, kemudian Imam Ibnul Arabi juga meriwayatkan orang-orang yang ahli ilmu zahir itu selalu mengatakan jauhilah larangan Allah, lakukan perintah Allah, selalu begitu. Sementara pada kenyataannya koyok menuku mau sholat tapi nyatane hatinya tidak sholat, tidak meminum khamr, tidak melakukan zina, tapi kenyataannya melakukan maksiat batin. Pemaksiat batin itu seperti riya, sholate masya Allah buat sampai Allah. Nggon kowe iki ireng mergo dicokot telang apa mau? Semut. Stintop apa iki? Semut. Rajane semut sakmene ngentut. Ireng. Oleh sujud sampai ireng bathuke tapi gak ana kualitas batiniahnya, ndak ada. Bener gak mendem, bener gak zina, tapi iri, dengki, takabur dan seterusnya. Itu namanya maksiat batin. Wabillahi taufiki. Keliru ya. Wabillahi at-taufiki. Sehingga Imam Malik itu juga pernah berkata, Imam Malik mengatakan bahwa orang itu harus imbang antara ngerti fikih dan ngerti apa? Ilmu tasawuf. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang hanya ngerti ilmu fikih saja tanpa mengerti tasawuf akan jadi fasik. Apa kok jadi fasik? Karena dia akan meremehkan sebuah dosa. Alah riya, titik gak apa-apa. Padahal riya itu adalah sebuah syirik khafi. Syirik itu meskipun khafi membahayakan karena apa? Allah akan mengampuni dosa kecuali mensekutukannya. Innallaha yaghfiru. Nah, apa dalilnya? Allah akan mengampuni segala dosa kecuali syirik kepada Allah. Jadi itu dosa besar, tapi oleh orang yang hanya ngerti ilmu fikih diremehkan. Alah, gasap titik. Alah ngincip titik gak apa-apa. Padahal ini sama-sama potensi membahayakannya sama. Hati nyolong titik ambek nyolong akeh ku bahayane padha. Lah lek ngono ya angur akeh ae, Pak. Iku gendeng jenenge. Sebaliknya orang yang ngerti tasawuf tanpa ngerti fikih juga ndrawasi. Orang hanya ngerti tasawuf. Jadi yang dia ngerti itu bagaimana sabar, bagaimana tidak mencintai dunia, tapi sholatnya morat marit, wudune gak sempurna, rukuk sujudnya gak sempurna, tidak sesuai aturan fikih, sehingga dia seakan-akan menjadi kafir zindik. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang itu akan menjadi kafir zindik. Nah, kemudian di sini ini Imam Syafi'i itu berpesan kepada kita, ditulis dalam kitab Diwanus Syafi'i. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu. Apa namanya? Jadilah kamu orang yang ahli fikih. Jadilah kamu
orang yang ahli fikih sekaligus ilmu tasawuf. Kenapa? Karena orang itu kalau tidak ngerti tentang apa? Tentang kedua-duanya, itu akan membahayakan. Membahayakan, siapapun itu akan membahayakan. Jadi pesannya Imam Syafi'i itu adalah faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadhalika qasin lam yadu qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kai fadzul jahli yasluhu. Orang yang ahli fikih saja hatinya akan mengeras, tuturane wangel. Aja ngene cak, ngono ku gak oleh, takbir endi? Wah, takbir endi iki sing rada repot. Lek gak ana takbire dhek gak gelem. Ngono gak gelem. Piye jajal ngono. Nah, iku memperburuk keadaan. Memperburuk keadaan. Di orang-orang yang ahli fikih saja itu akan memperburuk keadaan. Sehingga orang itu kadang-kadang menjadi apa? Senang menjustis orang. Orang yang kurang cocok, wah, iku wis kafir. Orang yang kurang cocok, wah, iku apa jenenge? Iku bid'ah, wes. Bid'ah dolalah. Wis awakmu neraka. Dadi wong sak liyane dhek iki neraka kabeh. Sing ning nggone swarga lek dhek tok. Pertanyaane lho, lek dhek tok sing ning swarga sepi ngono. Sepi muda. Ini pesannya Imam Syafi'i, harus kedua-duanya. Di ojo salah siji. Makanya ditambah beras itu alhamdulillah. Apa? Ditambah beras itu fikihnya ada, tasawufnya juga ada. Tasawuf baik teoritik maupun amali ada. Gare awake dhewe iki gelem tegak. Gelem tegak, gak gelem ya oleh mung sing sampean minati tok. Minati tok. Makane pondok itu kalau masih baca tiga-tiganya diajarkan, insya Allah pondok itu santrinya itu tidak akan jadi orang yang fasik sekaligus orang yang kafir sindik. Nih, jadilah orang ahli fikih sekaligus orang yang ahli tasawuf. Tasawuf itu kalau nurut asline imam-imam, ulama-ulama berat. Imam Malik itu pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, saya ingin bertanya tentang keadaan seseorang yang disebut-sebut oleh masyarakat sebagai golongan ahli tasawuf." Imam Malik tanya, kaya apa wonge modele? Mangane akeh, gak wong gendeng ta iku. Imam Malik ditanya ahli tasawuf, orang yang dikenal disebut di masyarakat sebagai orang ahli tasawuf, mangane akeh. Imam Ghazali sama Imam Malik itu takon, apa wong gendeng itu? Bukan. Apa wong bodoh? Bukan. Atau orang yang sedang mabuk? Bukan. Imam Malik ditanya begitu itu, menerima penjelasan seperti itu, tidak menjawab apapun, langsung kondur ning daleme. Ya cara kasare tembung, ya wis iku wong gendeng, ora perlu dijawab. Dadi lek awakmu mangan sedina kok ping 3, iku wis kakean, Pak. Nah, iku arepe wiridan model apa ae ya gak kira, atine padang. Atine pancen dedet. Kowe pas masak ya ngincipi barang kuwi.
Masak ngincipi engko pas arek-arek mangan yo mangan. Engko arep masak kok ana aturan timbang di gua eman wis ping 3. Aku masak sing kedua ngincip, nah berarti ping 6 Andre. Ngono wiridanmu menjeduk-jeduk tembok ya. Pancet to. Atine atos. Malah lek cara Imam Ghazali itu orang yang sehari semalam makan 2 kali suruh buat WC dalam kamar. Saiki omah-omah iku rata-rata WC-ne nduk kamar. Ya bener lho mangane ping pindho. Nanti WC-ne kongkon ning kamar. Iku adalah sebuah kritikan keras. Pengen atine padang iku mangane disuda. Melek. Aja turu. Aku ra nyeneni awakmu ga. Iki ngomongno bener iki. Wong lek kakean turu ya atine ki atos. Atos dikandani iku wetenge atos plus atine ya atos. Wis dobel-dobel wis sembuh. Wa billahi lan kamong kelawan Allah atau fiku utawi Allah atau fiku utawi pertolongan atau fiku utawi pertolongan. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Ai asasus syariati iku khamsatun ana 5. Ana 5 pondasi agama Islam itu ada 5. Satu syahadatu an la ilaha. Rupane nyekseni an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah. Artinya meyakini bahwa tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diperhitungkan, tidak ada yang patut ditakuti, tidak ada yang patut untuk dianggap ada, tidak ada yang patut untuk dianggap penting kecuali Allah. Sehingga orang itu kalau betul-betul isok syahadat sing temenan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu seakan-akan dia seharusnya bisa mengatakan duit dudu Allah. Berarti duit gak penting. Obat dudu Allah. Berarti obat gak penting. Apa maneh? Omah dudu Allah, anak dudu Allah, bojo dudu Allah, berarti gak penting. Sing penting iku karena tidak ada la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maujuda illallah. Ini kita ngomong begitu itu mudah, tapi untuk membuktikan sebetul-betulnya la ilaha illallah itu kita tidak mudah. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, kata Nabi. Kok mudah betul Pak masuk surga itu dengan la ilaha illallah? Karena kalau mengucap saja bisa gampang, mudah. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang bisa mentahqiq zahiran wa batinan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena orang yang bisa mentahqiq atau menyatakan la ilaha illallah zahir dan batin itu tidak mudah, gampang susah, tidak mudah gampang marah, tidak mudah gampang sedih, tidak mudah gampang lupa diri, tidak mudah putus asa dan seterusnya. Awake dhewe iku kadang-kadang apa? Sing penting duwe-duwe. Aja lek wis ngene iki, toko tutup kabeh, dhuwitmu sak karung, enek gawene ta gak? Gak ono. Yaumala yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana ketika sanak keluarga, anak-anak tidak ada yang
manfaat. Ora enek. Iki jek nembe virus corona lho. Belum lagi virus-virus yang lain, virus apa antrak. Virus apa antrak Indri? Panuwun lho. Panuwun sing menaun. Apa meneh? Virus-virus yang lain. Di mana nanti tidak bisa apa? Membuat orang panik, orang yang punya harta benda tidak ada gunanya. Sekarang itu di Italia katanya sudah begitu. Mereka menyadari bahwa yaumal la yanfa'u malun wala banun. Itu sekarang terjadi di Italia. Yang di Italia itu sudah sekian ribu yang meninggal dunia gara-gara virus corona. Lek wis ngono kuwi arep duwe mobil gak kanggo ora oleh metu. Arep duwe sepeda motor gak kanggo, duwe dhuwit gak payu, duwe apa maneh, panganan gak kepangan. Ini namanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kalau kita ngomong apa? Ngomong syahadat la ilaha illallahnya gampang, tapi dalam hati yang betul-betul nyantol dalam hati susah. Wa anna lan sa wa anna Muhammadan lan sa temene Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jenengaken salat. Jenengaken salat. Jenengaken salat ayil mudawamah. Artinya menegakkan salat itu bukan melaksanakan salat. Banyak orang yang mampu melaksanakan salat, tetapi tidak banyak orang yang mampu iqamatis shalah. Iqamatis shalah itu artinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan amalan salat jasadan wa qalban. Jawarihnya, anggota tubuhnya ikut sholat, sementara hatinya juga ikut sholat. Sehingga Sayyidina Ali itu pernah dites oleh Kanjeng Nabi. Termasuk iqamatus sholat itu ada unsur khusyuk di dalam sholat. Ali, sampean tak hadiahi serban kalau sholat sampean khusyuk. Oke. Salat Sayyidina Ali salat ijo tak putih, ijo atau putih, ijo atau putih. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ali serban ijo tak putih? Kula ijo mawon Rasul. Oh, Kak Sito. Berarti salatmu mau mikir serban ijo apa putih. Oh, mari salam takoni langsung iso jawab. Iku berarti pas salat mikir apa? Lah iku umume dhewe goleki dhuwit 2000 tak deleh ndi iki mo. Gak temu-temu. Diadakno pas Allahu Akbar. Ya tak deleh ning jeding mau ketinggalan piye kok diarek-arek. Lho padahal mau dhuwit 2000. Iku dipikir nalika salat itu dipikir lek ilang ya apa? Iya Pak pancen duwene mung 2000 tok potonganmu duwe dhuwit pira. Nek duwe-duwene mung iku tok ya mesti kepikiran apa. Makane iku lek sik kepikiran kaya ngono kuwi berarti mentingno urusan duit tinimbang urusan. Iku jenenge kudu la ilaha illallah sing mancep ati, tapi la ilaha illallah ning lambe. Lah untuk urusan salat ini wong iku lek kapan salate beneh, urusan dunyane mesti beneh. Iki ditenono omonganku. Lek salatmu orang genah, urusan salatmu gak genah, mesti uripmu ora genah. Lek pengen uripmu genah olehmu salat. Apa maneh urusan salat subuh. Lek wong ora salat subuh kuwi wis parah-parahe wong. Parah piye, Pak? Uripe iki natap-natap. Rono natap tembok, munggah natap plafon. Ceblok jeduk lantai ya Allah.
Iku paribasan. Umpama nyambut gawe dodol rono rapayu, dodol rono dibujuki, utang kene diblethoi. Utang rono ya gur diguyu tok. Wis jedhog-jedhog. Iku utamane salat subuh. Lek salat subuhe kopen genah, iku uripe awake dhewe genah. Rezeki urusan mangan, urusan ngombe ora patek mikir, wis teko. Nyambut gawe mung etok-etok, ngono ku ya dilalah laris. Apa dodolan timbang ning omah tok meneng tak buka apa? Dodolan apa-apa. Posting sak posting mesti payu. Ono posting pirang-pirang dina ora payu. Iki ditenono, salatmu ono sing gak genah. Jio posting ora enek sing komene ora enek apa maneh sing ngenyang. Kuwi deloken salatmu ya apa? Salatmu genah, iku genah uripe. Makane enek wong kok apa? Didelok nyambut gawene rekoso tetep gak oleh duit. Iku kandhanono, takonono, jenengan salate jamaah, Pak. Jamaah, Mas. Godang-godang teka, Pak. Insyaallah akeh godang-godang. Lamun saiki gak biyen tau godang-godang teka. Gusti Allah wis janji, innala abdi alayya ahdan in aqamas shalah. Saya punya janji terhadap hambaku jika ia betul-betul mendirikan salat liwaktiha an la u'adzibahu. Saya janji kepadanya untuk tidak menyiksa. Lah menyiksa itu iso ning donya ya iso ning akhirat. Siksa donya rekosane urip. Rekoso uripe rekoso. Masyaallah rekoso. Iku ning donya siksane Gusti Allah. Karena apa? Meninggalkan salat. Lele orang yang betul-betul mendirikan salat, janjine Allah wa an adkhalahul jannatah bighairi hisab. Lek wong iku salate beneh, apa maneh luweh salat jamaah, iku awake dhewe ambek Gusti Allah janjine dienakno. Donyane enakno akhirate. Wa fil hadisi idza taraka rajulu faridatan wahidan muta'ammidan kataba ismahu ala babin nar fulan bin fulan la budalahu min dukhulin nar. Lek ana wong sengaja ninggal salat, alah sik lah dilukne. Alah sik lah dilukne, bentar lagi, bentar. Tertidur di depan TV, tertidur. Ini akhirnya tidak melakukan sholat. Orang itu namanya dicatat oleh malaikat di depan pintu neraka. Fulan bin Fulan, Andre bin siapa? Andre Mbah Wali bin Katemo bin Sarlan, wajib masuk neraka. Ini contoh. Jadi siapapun itu nanti dicatat namanya di depan pintu neraka. Ini satu loh, kalau 5 apalagi kalau sering, Masya Allah. Yang kedua yang ketiga wa ita'u zakati lan bayar zakat. Bayar zakat. Dafa'a yang diserahkan zakat diserahkan kepada tentu orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kadang itu banyak fenomena yang kemudian saya juga janggal. Itu nggak tahu. Saya juga nggak pernah nanya. Orang bagi zakat itu kadang-kadang atau menyerahkan zakat itu kadang-kadang menurut pandangan saya itu orang yang belum pantas menerima zakat, tapi ngoyok pengen didumi apa? Zakat itu ya apa modelnya? Aku wajib aku apa? Berhak menerima zakat, kurene zakat di sampeanku sapa no. Orang menerima zakat itu sudah diatur dalam syariat, ada 8 golongan. Seperti ahli waris tuh. Nalika bapake nalika sing duwe bondo sik urip lara-larawan tak watuk nguyuh ngenggon sing renek sing gelem nyedhek basa wis mati rebutan. Aku ngono ya si anake.
Oh kok ngaku-ngaku anak supaya oleh harta warisan, Masya Allah. Kemarin bulan Januari awal tahun itu saya ditanya, minta tolong orang untuk membagikan zakat. Itu kebetulan mayitnya punya istri 2, anaknya hanya 2. Yang istri pertama 1 laki-laki, istri kedua juga 1 laki-laki. Istri yang pertama sudah meninggal. Istri yang muda yang kedua ini tidak mau merawat. Tidak mau merawat, malah ditinggal mulih ning maratuwane, ning gone ibuke. Sehingga yang merawat itu saudara-saudaranya dan bersama anak laki-lakinya itu. Bojo sing nemu wis mulih ning gone ibuke. Sampai akhirnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia ribut. Dulure, ponakane, misanane, ya apa iki? Bojone ora usah diwehi warisan. Lha apa kok mboten diparingi warisan? Ya ora tahu diri wong wayahe ngramut bojone lah kok malah minggat. Bosok mati njaluk dum-duman warisan. Ya tak kandhani. Saya bilangi, kalau urusan tidak mau merawat ketika masih sakit itu urusan tersendiri. Kalau urusan warisan karena dia statusnya istri tetap mendapat warisan. Karena statusnya masih kayak apa wong dhek istri yang tidak taat. Itu urusan dosanya tanggungan dengan Allah, bukan dengan kita. Ya mesti mangkel to dulure. Ayo bapakmu loro, ibumu terus minggat umpamane. Ya mesti mangkel iki. Ibu itu ya apa? Wis ora usah diwehi dum-duman warisan. Ya ndak bisa. Jadi kalau aturan itu sudah diatur oleh agama, maka harus apa? Ikut aturan. Orang menggunakan perasaan. Karena kalau agama dengan perasaan maka kacau balau. Iki gablek iki gak usah. Iki rada apian tambahi. Oh ndak bisa. Ndak bisa. Dah itu zakat. Wa shaumu ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan. Kurang 13 hari Ramadan. Ramadan, poso Ramadan. Poso Ramadan itu kita ini perlu berlatih, belajar. Di poso Ramadan itu tidak hanya cukup meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Belajar untuk apa? Berpuasa zahir juga batin. Sehingga ada penjelasan ulama itu ada puasa khas, puasa am, puasa khas, khawasil khawas. Poso khawasil khawas itu meninggalkan dari mengingat selain Allah. Itu puasanya khawasil khawas. Kalau puasanya khawas, orang-orang khusus, itu puasa tidak hanya meninggalkan muftiratis shaum, tapi juga apa? Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa sing batalno ganjarane poso ngrasani. Elek poso-poso kulo Masya Allah. Makanya ibu-ibu tambah berasku saya ajak ngaji kalau pagi. Karena apa? Waktu pagi itu rentan kalau poso-poso. Mari subuh cangkruan ambek nunggu lijo. Lijo gak teko-teko. Iya wingi barang ya ora teko. Paling loro. Mbok terus. Yo ngatemi barang ya ora tau ketok saiki. Loro paling. Akhirnya merembet ngerasani 9:30 wis rong kampung kerasani kabeh. Ngerasani wong siji ilang ganjarane rong kampung piye? Ala ya torok kuwi. Ganjarane 10, lha dhek ngrasani wong sak kampung iku wong 100. Ya torok pira kuwi? 90. Nah, ini kita harus belajar itu. Ada kalau kamu tanya, Pak poso kok iso 30 dina lah apa kok gak 2 dina ae. 2 dina lah apa enak. Ini ada riwayat tuh yang menjelaskan bahwa kenapa kita itu umat keturunannya Nabi Adam diperintah sholat. Kok sholat apa?
poso 30 hari. Karena dulu Nabi Adam ketika dilarang mendekati buah khuldi dan akhirnya memakan buah khuldi, itu selama 30 hari itu nyantol neng weteng. Jadi bertahan 30 hari. Buah khuldi dulu bertahan 30 hari. Sehingga apa? Selama 30 hari itu Nabi Adam itu selalu minta ampunan kepada Allah. Setelah 30 hari tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Makanya kita sebagai anak turun Nabi Adam terkena imbasnya. Di 30 hari puasanya wajib. Wajib puasa sebagai bentuk apa? Bentuk mensucikan jiwa dari apa? Min adnasid dunub, dari kotoran-kotoran dosa. Kotoran-kotoran dosa. Wong iku poso 30 dina sampean buktekno sing asale medhit dadi loman. Diteno nongko lek wis tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Sing jenenge rantange mumet sak kampung wae. Sampeyan ater-ater apa? Lodeh apa? Tewel. Lodeh tewel ambek gereh. Mbok terno tanggamu sebelah kidul. Engko sing kidul ku alah timbang ganteng guntang ganti adah ternone ngidul notok kidul balik ngalor sampai terakhir ning omahmu. Lah iki mau tewelku iki. Dadi tewele dhek sing mau ku balik ning ngene dhek neh. Iku akibat apa? Sing medhit dadi loman. Iku poso. Angane sing jomblo-jomblo ku umpama kok nyawang arek wedok masyaallah tratap-tratap poso. Lek poso ku akhire gak tratap-tratap. Andre lek wis pengen rapi, wis tuwek awakmu ki, Ndre. Pengen rapi kondo aja ngelirak-ngelirik. Makane dhek rada rajin poso. Iki mau lapo kok gak mangan Andre? Poso, Pak. Oh iya lali iki mau Senin. Senin nak kongkon roan gak mangan, wah kedusan aku rek. Mbek Mbah Wali dosane. Itu adalah puasa Ramadan 30 hari. Wa hajjul baiti lan haji ing dalem Baitullah. Man kanggone wong istato'a, man ing wong utawa rupane man wong istato'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah. Apane sabilan dalane bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan finansial. ONH bisa membayar, kalau meninggal keluarga ada biaya yang untuk ditinggal dan sangu biaya untuk perjalanan. Maka dia wajib melakukan haji, wajib melakukan ibadah haji. Sebab kalau orang sudah diberi kemampuan Allah untuk haji, mampu itu apa toh? Untuk ONH sekarang 25 juta untuk daftar. Pemberangkatan itu nunggu pengumuman pemerintah. Sekarang kabarnya 34.600.000 sekian. Punya uang segitu 36 sekian juta, maka dia wajib. Kalau meninggalkan keluarga selama 40 hari kira-kira biayanya berapa? 2 juta. Tinggali 2 juta. Perjalanan misalnya hanya butuh dana untuk uang saku 1.500 rial, maka punya ini sudah wajib. Kalau ada orang kemudian punya kemampuan finansial ini tidak kemudian haji, maka diancam oleh Kanjeng Nabi, matilah dalam keadaan antara dua, pilih Yahudian kana au Nasranian. Pilihlah mati dalam keadaan menetapi agama Yahudi atau Nasrani. Ini berdasarkan hanya pengalaman saya. Ini untuk sampean. Saya pasti peseni yai.
kalau sampean wis rabi, kalau kamu sudah nikah, ojo pernah berpikir tuku oma, bangun oma, ojo mikir tuku sepeda, apalagi mobil. Tapi pikirkanlah bahwa kamu ingin pergi haji. Ya Allah, iki dungane Mbah Yai Muhaiminan Gunarto Paraan, Temanggung, Jawa Tengah. Biyen kalau ngaji ngijazai, kalau kamu baca kitab bab haji, berdoalah, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah lil haji wal umrata laka. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah lil haji wal umrata laka. Setiap ba'da sholat dibaca, ya Allah, mudahkanlah untuk saya untuk bisa pergi haji dan umroh. Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa pergi haji dan umroh. Jadi itu dianggap prioritas. Kenapa prioritas? Karena itu menjadi rukun Islam yang kelima. Sampeyan titeni wong iku lek wis haji, janjine Gusti Allah, umpama sampean melarat disugihno. Umpama sampean gawe sangu 40 juta, iku ambek Gusti Allah arep dijoli. Minimal 10 kali lipat. Lek sangu hajimu 40 juta kali 10 piro? 400 juta, Pak. Pengalaman saya itu begitu. Ketika ada orang kaya beli mobil, ada punya trek, punya gudang, punya tanah, punya sawah, kok gak ndang haji titehnono. Duduk dititeni masalah mati Yahudian au Nasranian niku bukan, tapi uripe kok saya suwe saya serot. Tapi lek sampean niku budal haji diprioritaskan, iku nanti setelah haji gampang golek duit. Piye gak oleh sampean kemudian pergi, aku tak berangkat haji, barangkali bisa dimudahkan Allah untuk menggapai rezeki. Oh gak oleh, itu jenenge gak ikhlas. Tuku haji kanggo mulai golek dunya. Tapi pengalaman orang-orang yang haji itu tidak ada. Setelah haji tambah melarat itu tidak ada. Oleh Allah semuanya ditambah barokah, ditambahi apa nih? Rizkine, ditambahi barokah umure, barokah koncone, barokah apa anak turune dan seterusnya. Saya itu dulu haji daftarnya itu 2009. Pada saat 2009 itu saya nikah baru setahun. Baru setahun. Untuk beli helm saja itu nabung. Tapi saya punya tabungan. Tabungan dulu saya nabung itu pakai paralon panjang. Bismillah lungo haji. Bismillah lungo. Kritikan, apa mungkin Pak? Ya nyatanya haji kok. Sekarang itu saya ngelatih anak-anak kecil ini Zafa, Mugis. Itu ada boneka untuk praktek apa? Jual pakaian. Saya lubangi lehernya. Ayo Dek, masukkan Bismillah lungo haji. Bismillah lungo haji. Ini tahatus bini anak saya itu alhamdulillah sudah daftar haji semua, kecuali yang masih baru lahir. Nah, itu karena belum punya akte. Mas Latif lek ngurus piye. Akte nek gak dadi. Nah, itu namanya apa? Jadi orang itu kalau memprioritaskan sesuatu yang urusan dengan Allah, maka Allah pun akan memudahkan kita urusan tentang dunia. Oleh nglakoni ibadah kabeh mau ma'al ikhlasi sartane ikhlas. Ikhlas itu apa Pak? Imtithalu amri syar'i la li khaufin minan nas wa la li haya'in lahum. Dibentuk ikhlas minimal itu tidak karena untuk meraih perhatian manusia lain, atau karena malu kepada yang lain, atau karena sungkan kepada yang lain, tapi murni hanya untuk Allah.
Disinilah kita perlu belajar yang tadi yang saya katakan, Imam Syafi'i mengatakan fikih juga make tasawuf. Karena ilmu itu dibagi menjadi 3. Cara Imam Ghazali, ilmu itu ada 3. Satu adalah al-ilmul ladzi yushahihul ibadah. Yushahihul akidah di sini. Ilmu yang digunakan untuk memperbaiki atau meluruskan akidah kita. Akidah itu penting sekali karena menjadi pondasi daripada seluruh rangkaian ibadah dalam beragama. Makanya kita itu sejak kecil itu sudah didoktrin. Jangan sampai generasi-generasi berikutnya itu terpengaruh oleh akidah-akidah yang sesat. Kita yang sesat. Kita harus belajar apa? Belajar ilmu akidah. Yang kedua adalah al-ilmul ladzi yushahihul ibadah. Belajar, mempelajari, memperdalam ilmu yang untuk memperbaiki ibadah, kualitas ibadah kita. Apa ilmu fikih? Bagaimana sholat itu bisa sah? Itu belajar fikih. Bagaimana orang bisa sholat dengan sempurna? Wudunya harus sempurna. Wudu sempurna itu bagaimana? Ya cara fikih. Basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap sebagian kepala, rambut kepala, kemudian niat, kemudian kaki, tartib. Ada 6 karena madhab Syafi'i. Itu cara fikih. Tapi wudhu yang sesempurna apapun cara fikih itu masih belum bisa sempurna, betul-betul sempurna. Karena ada tahapan yang ketiga, al-ilmu alladzi yuslihul qalba. Ilmu yang digunakan untuk memperbaiki atau membersihkan hati. Hatim Al-Asham itu pernah ditanya oleh namanya siapa? Nama gurunya adalah Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi itu tanya, Hatim, kamu mondok di sini sudah berapa tahun? Saya mondok di sini sudah 30 tahun. Mondokmu berapa tahun? 6 tahun, cik kurang 24 tahun, Dre. Nah, pengen podo sampai Hatim langsung. Terus kemudian kamu memperoleh ilmu apa saja selama 30 tahun mondok? Saya baru memperoleh 8 perkara. Syakik Al-Balkhi langsung muni, inna lillahi wa inna rajiun. Apa ae ning pondok awakmu iki? 30 tahun hanya memperoleh 8 hal. Termasuk hal yang diperoleh oleh Hatim Al-Asham itu adalah wudhu yang sempurna. Ditanya, bagaimana kamu kalau melakukan wudhu? Kalau saya melakukan wudhu seperti biasa, kita melakukan wudhu membasuh wajah, basuh tangan, kedua kaki, ngusap sebagian rambut kepala dan seterusnya. Kemudian setelah saya wudhu, maka saya kemudian menutup aurat. Ketika saya sudah menutup aurat, maka saya menghadap kiblat. Ketika saya menghadap kiblat, maka seakan-akan Ka'bah ada di depan mataku. Kemudian seakan-akan Israel di belakangku siap mencabut nyawa. Dan seterusnya, ini panjang dialognya Syakik Al-Balkhi dengan Hatim Al-Asham. Baca sendiri dalam kitab Irsadul Ibad kalau tidak salah. Loh, wudu sing sampai kualitasnya kayak ngene iki lho. Tidak bisa hanya dengan fikih, tapi harus dengan ilmu tasawuf yang mampu membuka, menyingkap rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Ini kalau ngomong ikhlas itu harus menyangkut yuslihul qalbah.
Jadi nomor satu ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Dulu ketika masa Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid itu pernah satu hari haji. Ketika beliau haji, karena beliau itu adalah seorang khalifah, itu melarang orang lain untuk masuk di area Masjidil Haram. Jadi yang boleh tawaf saat itu hanya beliau. Nek khalifah iki aja oleh pintu-pintu dijaga oleh pengawal. Lah kok moro-moro apa? Tiba-tiba saja ada seorang badui, pakaiannya gembel, rowak-rawek, lusuh, pakaiannya elek. Itu kemudian masuk di area tawaf. Akhirnya siapa? Harun ar-Rasyid itu memberi isyarat kepada pengawalnya. Isyaratnya kurang lebih kira-kira ya tok narek iki. Aja ndok kene ngerusui. Gembel elek iki khalifah. Yang saya ceritakan itu ada di dalam Hukia Harun ar-Rasyid. Nah, fasabaqa Arabiyyun wa qala lahu hajib Harun wa huwa alladhi yahjibun nasa anid dukhul. Kemudian pengawal itu karena diberi isyarat oleh Harun ar-Rasyid, dia mengatakan sesuatu pada orang Badui itu. Wong Badui ngaliyo, Anda tahu ndak ini orang ini adalah khalifah, yakni Harun ar-Rasyid. Maka jangan mengganggu aktivitas yang dilakukan apa? Harun ar-Rasyid. Jawabnya seorang Badui itu apa? Innallaha qad sawa bainal imam war ra'iyah fi hadzal maqam. Allah saja menyamakan kedudukan orang biasa ataupun pejabat di tempat ini. Ya kamu siapa kok berani ngatur-ngatur saya? Ini Khalifah Harun ar-Rasyid, kata pengawal itu. Nah, kemudian orang Badui ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh pengawal tadi. Nah, dia berpegang bahwa di tempat ini tidak ada yang apa? Tidak ada yang istimewa, semuanya sama kecuali yang lebih takwa kepada Allah. Ketika dijawab demikian itu, pengawalnya lapor kepada Harun ar-Rasyid. Niki tiang niki jawab bahwa Allah menyamakan kedudukan siapapun di Baitullah, tidak ada yang istimewa. Mendengar jawaban begitu itu Harun ar-Rasyid marah. Wes gonen rene arek suwen arek. Pengawalnya sudah siap karena zaman dulu itu biasa kalau ada rakyat bangkang itu tanpa peradilan, pancung-pancung. Nah, model saiki ngono ya akeh wong kepancung nggon. Bangkang apa-apa, aja metu omah, metu. Untung neng ringin contong gur dikongkon balik tok. Penggal ya orang balik ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu orang ini tetap tawaf. Nah, orang Badui itu tetap tawaf. Nah, dibisiki, sampean Mas dipanggil oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Apa jawabnya seorang Badui tadi? Sing butuh sopo? Saya tidak punya kepentingan dengan dia. Kalau dia butuh kepadaku, maka suruh kemari. Saya tidak mau ke sana. Nah, kemudian apa? Dilaporkan kepada Harun ar-Rasyid. Tidak mau, dia tidak mau ke sini. Kalau sampean butuh, sampean yang harus ke sana. Faja'a Harun ar-Rasyid wa sallama alaihi faradda alaihi salam. Faqala Harun, ya akhal Arab, ajlisuhuna bi Amrika. Faqala laisal baitu baiti walal haramu harami wa kulluna fihi sawaun. Fa in sita fajlis wa in sita fansarib. Kemudian Harun ar-Rasyid akhirnya ngalah.
mendekati orang Badui itu, kemudian mengatakan, bolehkah saya duduk di sampingmu? Jawabannya atos, iki ngono Baitullah, ini adalah tanah haram, bukan milik saya dan bukan tempat saya. Maka kalau kamu ingin duduk, duduk saja dimanapun kamu mau. Kenapa mesti minta izin kepadaku kalau mau duduk? Akhirnya dia duduk. Harun ar-Rasyid duduk. Wa in syi'ta fansorif. Lah kalau kamu tidak mau duduk silahkan pergi. Wa qala ya Arabi uridu an aslaka an fardin fa in anta kumta bihi fa anta bi ghairi akum. Wong Badui, saya ini mau tanya satu hal kepadamu tentang satu fardu yang engkau lakukan. Tentang satu fardu yang engkau lakukan. Kemudian orang Badui itu menjawab panjang. Apa yang kau tanyakan kepadaku? Nah, kamu bertanya atau ngetes? Harun ar-Rasyid merendahkan suaranya. Saya ingin betul-betul bertanya kepada sampan. Kalau sampan bertanya, kata Arabi, mestinya kamu menggunakan adab dan akhlak orang yang bertanya. Silahkan duduk di bawah. Kalau kamu ngetes, maka saya tidak mau jawab. Akhirnya Harun ar-Rasyid itu apa? Duduk di bawah kakinya siapa? Orang Badui ini. Padahal itu presiden. Khalifah itu lebih dari presiden, karena khalifah itu membawai seluruh umat Islam yang ada pada saat itu. Nah, kalau sekarang presiden kan paling-paling Indonesia tok, Malaysia tok, Thailand tok, Brunei tok. Iki khalifah dikonokno. Lah kendel-kendele wong iki. Wes akhirnya duduk bersimpuh di bawah kakinya Arabi itu, kemudian dia bertanya, qala as'aluka amma badalika faqala akhbirni amma iftaradallahu alaika. Faqala sa'altani an ayyi fardin wahidin am an khamsatin am an sab'ata asyara am an arba'ata wa salasina am an arba'a wa tis'ina am an wahidin fi tuli umri. Yang kamu tanyakan itu satu kefarduan yang difardukan kepada saya dari 5 hal, atau dari 17 hal, atau 24, atau 94, atau dari satu fardu seumur hidup saya, atau satu dari 12, atau satu dari 40, atau 5 dari 200. Dijawab, samanku menanyakan satu fardu atau yang lain-lain. Akhirnya mendengar jawaban ini, Khalifah Harun ar-Rasyid itu tersenyum sinis. Saya itu sedang menanyakan kepada saman satu fardu, kok saman ngejak hitung-hitungan aku, mumet tambahan. Dijawab begitu itu, Arabi itu kemudian mengatakan, saman iku piye to, Cak? Sampai piye to Harun, tanpa ya Amirul Mukminin, langsung jangkar. Sampai piye to Run Harun? Bukankah Allah juga menghisap pada hari kiamat apapun yang kita lakukan ketika di dunia? Lah sampean tak ajak hitung-hitungan kok gak gelem piye? Akhire ya wis. Jelasno apa sing sampean maksud tadi. Sing sampean sing tak maksud iku satu fardu. Wa qala in fasarta ma qultu najautu wa illa amutu bidurbi. Wis lek sampean gak gelem jawab apa maksude sing sampean katakan tadi, kowe tak penggal nok kene. Jadi penggal-memenggal itu biasa. Karena mau dipenggal oleh Harun ar-Rasyid, Arabi ini, pengawalnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, ampunilah dia karena ini tempat suci. Jenengan tidak boleh membunuh orang ini di tempat ini.
Akhirnya apa? Orang Arabi itu mengatakan ambek cekakaan, bagaimana sampean berdua itu? Yang satu mau mempercepat ajalku, yang satu dari kalian ingin mengundurkan ajalku. Padahal yang memiliki ketentuan ajal itu hanya Allah. Wa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lah kemudian singkat cerita, wis iki sampai halaman 5 ceritane. Wa amma qali laka an arba'atin wasalasin. Saya tadi mengatakan 4 fardu dari 30, yaitu sujud. Jumlah sujud itu ada berapa? 30. Wa amma qali laka an arba'in wa tis'ina. Adapun ucapanku 4 dari 90, fahiya at-takbirat. Beberapa takbir yang kita lakukan. In kana huwa yara wujubaha au arada bi fardiyatiha ta'kiduha wa hiya wajibatun inda Ahmad wa tasmi wa tahmid fi raf'i minar ruku' wa tasbih. Dan seterusnya tidak saya baca. Sweat. Singkat cerita, orang Badui ini akhirnya apa? Membuat Harun ar-Rasyid itu sadar betul bahwa yang bisa mengatur di tempat yang semulia Baitul Haram itu hanya Allah. Sampai hari ini siapapun itu sebenarnya tidak boleh diatur-atur. Tapi saya ini presiden ini juga gelem pakai protokol masuk nenggone di Hajar Aswad kabeh kongon mingkri. Itu niru Khalifah Harun ar-Rasyid itu mesti malu. Mesti malu. Karena apa? Karena ini tadi wasiate apa? Pituture nasihate Badui ini tadi, tidak ada yang bisa mengatur di Baitullah itu, tidak ada. Kok kemudian kamu sebagai khalifah ngatur-ngatur? Nah, akhirnya Harun ar-Rasyid itu penasaran, siapa sebenarnya kamu? Kamu sekarang saya mau beri hadiah emas sekian dinar, tidak mau. Saya beri uang dirham, juga tidak mau. Saya beri hadiah berupa rumah, berupa tanah, berupa apa, kendaraan, juga tidak mau. Saya tidak mau diberi apapun. Akhirnya karena tidak ngaku siapa kamu, ditanyakan kepada orang-orang, sebenarnya siapa sih orang Badui ini? Siapa orang itu? Kok hebat betul dalam beragama itu, pengetahuan keagamaannya lebih dalam. Padahal aku ki khalifah, jadi ini Harun ar-Rasyid. Ditanya-tanya, ternyata beliau adalah Musa ar-Ridho. Musa ar-Ridho itu bin Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq bin Muhammad, Muhammad bin Ali, Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain, Ali bin Husain, Husain bin Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi tedak turune Kanjeng Nabi sing nomor piro? Nomor 7. Turunan keturunan Kanjeng Nabi nomor 7. Iku jenenge Musa ar-Ridho, yang macak orang gembel karena kezuhudannya terhadap dunia, nyamar dadi wong gembel. Nyamar dadi wong gembel, tapi beliau menyadarkan kepada pemimpin sekelas Harun ar-Rasyid. Lah di sini cerita ini dimuat oleh Syekh Nawawi di sini itu apa tujuannya? Tujuannya adalah bahwa orang yang melakukan ibadah sekelas ibadah haji itu tidak boleh karena apa? Karena untuk selain tujuan hanya kepada Allah. Karena orang yang melakukan ibadah untuk selain kepada Allah, maka berarti dia syirik. Kalau tidak disebut syirik, minimal dia munafik. Nah, munafik
Munafik itu orang yang tidak membetulkan atau meyakini sampai dalam hati, maka dia disebut munafik. Nah, ini ibadah. Jadi rukun Islam, syahadatain, sholat, zakat, poso, haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Wa famanu watasdikilan benderaken. Famanu tawi sapane wong iku lam yakun ora ana sapa wong. Iku mukhlison wong kang ikhlas. Wa wa utawi man iku munafikun wong munafik. Wa man utawi sapane wong iku lam yakun lamun ora ana sapa man. Iku musaddiqon kang beneraken. Bikol bihi kelawan atine man. Bahwa mongko utawi man iku kafirun wong kafir. Iku kafirun wong kafir. Dah ini apa namanya? Rukun Islam sudah sak jam dah. Didik ay, tapi penting terus. Rabbi famfa'na bi barakatihim madinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.